Informasi dan solusi. Dari Aja Septriasa dengan Sampai Menutup Mata. Kembali update informasi ke Gatekeeper. Sasa. Saya dapat kiriman beberapa foto dari Pak Eko Lukmono Hadi, Kasatpol PP Kota Kediri tentang keberadaan orang dengan gangguan kejiwaan yang akhir-akhir ini sering sekali mengganggu masyarakat ya. Kalau kemarin sempat mengganggu di sekitar Jalan Jayabaya, kali ini ada lagi di Gor Jayabaya Kota Kediri. Kemudian juga langsung dilakukan penangkapan, pengamanan, dan akhirnya dilimpahkan ke regu pengganti yang ada di Kota Kediri. Bahkan di setiap instansi ini sudah didatangi oleh orang dengan gangguan kejiwaan ini. Eli yang sering kabur-kaburan. Oh, si Eli. Iya, jadi sampai hafal ini ya. Teman-teman Satpol PP kemudian juga selalu menjemput di lokasi-lokasi yang ada di Kota Kediri karena kan sering bawa-bawa batu itu loh yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Pak Malik mengabarkan perjalanan ini dari Nganjuk ke Pelemahan Kediri lancar, sudah sampai di Warujayeng. Yang harus diwaspadai di timur pintu tol Ring Road Nganjuk ini ada truk terguling ya. Kondisi cuaca gerimis di lokasi. Oke, hati-hati teman-teman yang saat ini melintas di tol Nganjuk. Cuaca gerimis. Ke Nisa. Bergabung Pak Sony, perjalanan dari Surabaya arah Kediri. Pak Sony, selamat sore. Ya, sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai di mana Pak Sony? Ini di Raya Sembung, Perak, Jombang. Ya. Di pertigaan barusan terjadi laka. 2 menit barusan saya lewat. Di Simpang 3, Pak? Si pertigaan itu, tikungan itu di Raya Sembung, Perak, Jombang. Oh, tikungan yang ini, yang jalan alternatif ke Kediri itu, Pak? Biasa ada orang nyebrang-nyebrang kan itu. Betul, nah, itu betul. tadi sepeda motor laki-laki di bawah kolongi pickup. Masya Allah. Kondisinya seperti apa, Pak? Pickupnya sama warga digotong, diangkat bersama-sama tadi, Isabor akhirnya. Oh, kalau pickupnya ini dari arah mana, Pak? Kenapa? Kalau arah Surabaya pickupnya. Oh, arah Surabaya. Ya. Mungkin kayak nyebrang gitu tadi, pedanai dari selatan, pickupnya dari barat. Langsung masuk ke kolong. Ini berarti pas di tikungan itu ya, Pak? Ya? Pas di tikungan itu ya, Pak Sony ya? Pas di tikungan, pas kejadiannya di tikungan. Jadi kayaknya pickupnya dari barat kenceng, nyebrangnya dari selatan. Dari langsung masuk kolong gitu. Iya. Tapi belum diketahui ya, korban ini meninggal atau hanya luka-luka gitu ya? Enggak, masih sadar, cuma kakinya dua-duanya kan kecepit tadi di bawah itu. Jadi enggak bisa gerak. Masih sadar, saya lihat. Iya. Lalu lintas tersendat Pak Sony atau masih cukup lancar? Tersendat ya. Tersendat karena pas di tikungan masalahnya. Jadi pelan-pelan semua. Iya. Berarti pickup ini dari arah Jombang ya? Dari arah Kertosono ya berarti ya? Iya betul, ngarah ke Jombang. Arah ke Jombang ya. Iya. Baik. Barusan sudah diangkat untuk ambulan. Baik. Kita mungkin hubungi yang terdekat. Siap. Baik Pak Sony, nanti kita bantu untuk teruskan ke teman-teman kepolisian, nggih. Siap. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati di perjalanan Pak Sony, Surabaya menuju Kediri. Radio Andika, informasi dan solusi. Tikungan Sembung ada insiden lalu lintas, truk bertabrakan dengan sepeda motor. Belum diketahui kronologinya. Teman-teman di Gatekeeper juga masih berupaya untuk menghubungi teman-teman di kepolisian untuk segera menuju ke lokasi. Disampaikan Pak Sony, kondisi korban memang masih sadar karena masih bergerak, hanya memang belum diketahui. Dugaan sementara sepeda motor ini sepertinya menyeberang, kemudian tertabrak pickup yang mengarah ke Surabaya dari arah Kertosono. Teman-teman yang mungkin saat ini melintas di Jalan Raya Sembung, ini harus lebih hati-hati ya. Pas di tikungan ada insiden lalu lintas antara pickup dan sepeda motor. Yang lain juga bisa berbagi informasi. Anda bisa tambah untuk video pendek durasi 30 atau 60 detik. Anda kirimkan ke Gatekeeper 0811 345 4000. 0811 345 4000. Sport News.
Barcelona berhasil memboyong pemain yang dijuluki The Next Pedri, Pablo Torre. Barcelona sukses mengamankan tanda tangan Pablo Torre dari Racing Santander. Pengumuman tersebut disampaikan Barcelona lewat laman resmi dan sosial media klub pada Sabtu waktu setempat. Klub asal Catalunya itu mengeluarkan ongkos senilai 5 juta euro atau sekitar 78 miliar untuk mendapatkan Pablo Torre. Biaya itu bisa mencapai 20 juta euro atau setara dengan 314 miliar di masa depan, tergantung performa sang pemain. Wonderkid berusia 18 tahun itu akan bergabung dengan Barcelona B mulai musim panas nanti dan dikontrak sampai 30 Juni 2026. Spot News persembahan Radio Andika, informasi dan solusi. Hubungi 0354778800. Update informasi kembali ke Gatekeeper Nisa. Terkait dengan waria yang ditemukan meninggal dalam kos di wilayah Kepanjen Kidul, Blitar, saat ini sudah tersambung dengan Aibda Supriyadi, Staf Humas Polres Blitar Kota. Pak Supriyadi, selamat sore. Selamat sore Mas Eko. Kita banyak dapat informasi ini terkait dengan seorang waria yang ditemukan meninggal di kamar kos di wilayah Kepanjen Kidul, Blitar. Nah, bagaimana kronologi hingga akhirnya korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal ini, Pak Supriyadi? Pagi tadi untuk TKP di rumah Jalan Riam Kiri, nomor 39 RT 1 RW 3 Bendo Kepanjen Kidul Kota Blitar, Mas. Jadi kita mendapatkan laporan dari adanya warga penghuni rumah kos yang meninggal dunia. Iya. Kita mendapatkan informasi dari saksi, yaitu saudara Hendri Sulistiono, jadi laki-laki 46 tahun, alamat Sanan Wetan. Jadi Hendri ini diminta oleh saksi lainnya yang saat itu juga di lokasi, yang merupakan juga teman korban, Mas, saudara Heru Prakoso, untuk alamat Simokerto, Kota Surabaya. Jadi ini mengabarkan bahwa di kos tersebut korban atas nama Bima Zaki Amrullah atau panggilan untuk wariannya Agnes, Mas. Jadi sudah dalam keadaan meninggal dunia, Mas. Iya. Apakah mengalami sakit atau seperti apa, Pak Supriyadi, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah ini? Ya, dari informasi yang kita dapatkan, Mas, dan juga interogasi kepada saksi yang merupakan teman kos korban ini, Mas, bahwa sebelumnya mengeluhkan sakit, Mas. Jadi Bima Zaki Amrullah ini mengeluhkan sakit, dan dia kan kos ini bersama dengan teman dekatnya. Kalau orang sekitar kos mengatakan bahwa mereka mempunyai hubungan sejenis seperti itu, Mas. Iya. Jadi rencananya korban ini akan ke Malang, Mas. Jadi untuk temannya ini menghubungi sopir untuk mengantarkan ke Malang. Namun sekitar kurang lebih jam pukul 4 pada saat sopir menjemput, kondisi korban ini meninggal dunia, Mas. Dan dilaporkan ke Mapolsek Kepanjen Kidul. Dan selanjutnya teman-teman Inavis maupun juga dari Polsek Panjen Kidul maupun dari Puskesmas, kurang lebih sekitar pukul 5 pagi kita mendatangi TKP untuk mengevakuasi, Mas. Apakah ada tanda-tanda khusus begitu pada tubuh korban, misalnya karena mengalami sakit ini ada tanda-tanda khusus, atau memang tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali dalam pada tubuh korban atau jenazah ini, Pak Supriyadi? Iya, Mas, jadi untuk kondisi korban setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan, Mas, dan dipastikan bahwa dalam kondisi sakit, Mas. Kondisi sakit, ya. Betul.
Teman-teman, saat ini saya masih berbincang dengan Aibda Supriyadi, staf Humas Polres Blitar Kota. Pak Supriyadi, kalau dari keterangan pemilik kos atau mungkin rekan-rekannya, korban ini sebenarnya bekerja atau memang memiliki usaha begitu di Blitar ini, Pak? Ya Mas, jadi korban ini bersama dengan temannya yaitu Heru Prakoso. Jadi sudah menempati kos tersebut kurang lebih 4 tahun, Mas. Oh, iya. Jadi yang bersangkutan ini nyewa rumah kontrakan dan para tetangga juga sudah mengetahui bahwa mereka merupakan pasangan sesama jenis. Jadi seperti itu, Mas. Jadi sudah 4 tahun menempati rumah kos tersebut. Tapi nggak punya usaha khusus begitu ya Pak Supriyadi di Blitar ini, hanya mungkin tinggal saja begitu? Kalau informasi dari tetangga, karena yang menempati tersebut kurang sosialisasi, Mas, jadi gitu. Agak tertutup. Jadi tetangga ini tidak mengetahui pekerjaan apa yang mereka lakukan. Jadi hanya mengetahui bahwa korban ini bersama dengan temannya Heru tersebut sudah kurang lebih 4 tahun bekerja di situ, Mas, menempati situ, Mas. Iya. Nah, untuk saat ini untuk jenazah sendiri sudah dibawa oleh pihak keluarga atau masih di rumah sakit, Pak Supriyadi? Sampai siang tadi kita masih menunggu dari pihak keluarga, Mas, karena juga tadi menunggu hasil pemeriksaan maupun menunggu dari pihak keluarga dan tadi setelah kita mendatangi TKP, kita evakuasi untuk mayat, kita bawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Mas. Ya, baik. Pak Supriyadi, terima kasih untuk update-nya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore, Mas, terima kasih. Aibda Supriyadi, staf Humas Polres Blitar Kota. Radio Andika, informasi dan solusi. Musikpedia. Musik akustik memang menjadi ciri khas kelompok The Cinnamons. Sejak dibentuk September 2004 lalu, konsep akustik dipilih karena ketatnya persaingan band di Bandung saat itu yang mayoritas berformat full band. The Cinnamons ingin tampil beda sesuai nama band, kayu manis yang menurut mereka beraroma khas dan mudah dibedakan dari rempah-rempah lain. Awal karir The Cinnamons tidak terlalu mulus karena nggak semua kafe di Bandung mau menerima band akustik. Vokalis dan gitaris Dodo mengatakan mereka pernah disindir bandnya seperti pengamen karena hanya bermodal gitar akustik. Memang diakui nggak mudah menghidupkan suasana dengan penampilan akustik, tapi The Cinnamons percaya kemampuan vokal dan permainan musik yang baik bisa membuat penonton tertarik walaupun hanya memakai instrumen musik yang sederhana. Sekitar 2 tahun The Cinnamons mencoba tampil dari kafe ke kafe di Bandung sebelum akhirnya menciptakan lagu sendiri karena lama-lama bosan juga membawakan lagu-lagu orang. Lagu karya The Cinnamons dikirimkan ke radio-radio, ternyata mendapat respon positif dari penggemar musik. Karir musik The Cinnamons semakin terbuka saat mendapat tawaran buat album dari label perusahaan rekaman. Salah satu prestasi The Cinnamons, September 2007 mereka merilis album Soundtrack Cinta Puccino dengan hit single Selamanya Cinta. Lagu ini mengantarkan The Cinnamons meraih penghargaan Indonesian Movie Award sebagai soundtrack terfavorit 2008. Radio Andika. Memperkenalkan Hyundai Creta, mobil Hyundai pertama yang dibuat di Indonesia untuk orang Indonesia. Hyundai Creta hadir dengan desain dan fitur premium dengan speaker Bose 8 titik, panoramic sunroof dan air purifier. Juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, fitur keamanan aktif lengkap yang meningkatkan rasa aman saat berkendara. Ditambah desain eksterior dan interior yang bakalan bikin kamu jadi pusat perhatian kemanapun kamu pergi. Buat kamu yang beli Hyundai Creta, gak perlu khawatir lagi. Ada New Creta Replacement Guarantee apabila terjadi kerusakan sampai 75%. Dan juga Resale Value Guarantee senilai 70% dari harga pembelian. Syarat dan ketentuan berlaku. Paling penting, Hyundai Creta dilengkapi dengan Hyundai Blue Link, sebuah teknologi konektivitas yang menghubungkan kamu dengan mobil melalui aplikasi di HP dan juga dengan call center untuk berbagai kondisi darurat.
Dengan My Own Kereta, kamu bisa bebas menentukan kombinasi fitur keretamu sendiri. Hyundai Kereta kini sudah tersedia secara nasional. Kamu bisa booking langsung dan test drive melalui click2buy.hyundai.com. click2buy.hyundai.com. Radio Andika, informasi dan solusi. Yang baru saja hadir teman-teman, Abdul, agar kau mengerti. Update informasi kembali ke Jetkeeper Sasa. Pak Aris Muhammad Nur, Humas PLN UP3 Kediri mengabarkan tentang jadwal listrik. Ada jadwal pemadaman di ULP Ngadiluih. Senin besok 7 Maret 2022 sudah diberitakan sekarang ini agar masyarakat juga bersiap-siap ya. Di ULP Ngadiluih akan dipadamkan karena ada pemeliharaan jaringan SUTM 20 kV jam 9 sampai jam 1. Wilayah pemeliharaan di Kelurahan Bangsal sebagian, Jalan Banaran sebagian. Kemudian juga saya dapat informasi dari Pak Ongki perjalanan Nganjuk mengarah ke Kediri melintas di exit tol Begadung. Truk posisi masih terguling. Cuaca juga gerimis, jadi harus diwaspadai. Saya juga masih komunikasi dengan Ibtu Sugino Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, masih belum ada respon. Ini truk yang posisinya di exit tol di median jalan, ya. Jadi exit tol Begadung, kemudian terguling di median jalan. Oke, hati-hati teman-teman yang melintas di jalur Begadung di exit tol. Ada truk yang posisinya terguling pas di median jalan. Nisa? Saya komunikasi dengan Ibtu Emilda Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang terkait informasi yang disampaikan Pak Sony. Tadi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Sembung, Perak, Jombang pas tikungan. Ibtu Emilda masih mohon waktu pengecekan ke lokasi karena memang informasi dari Pak Sony tadi kan belum ada petugas kepolisian di lokasi. Jadi masih dilakukan pengecekan dulu oleh teman-teman dari Satlantas Polres Jombang. Pak Ahmad dari Blitar menuju ke Malang sampai di kawasan Kesamben, arus lalu lintas sejauh ini masih lancar, tidak ada hambatan. Bu Nani dari Tulungagung menuju ke Trenggalek sampai di kawasan Tugu, arus lalu lintasnya juga masih normal. Horonisa, sebelumnya Sasa Luisa, Gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Seorang remaja berusia 18 tahun warga Sanan Kulon Blitar diamankan polisi setelah kedapatan mengedarkan minuman keras. Pelaku ditangkap saat berada di sebuah warung kopi di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Ibtu Neni Sasongko SH Kasiumas Polres Tulungagung saat dikonfirmasi Gatekeeper Radio Andika mengatakan pelaku berinisial NY warga Desa Jeding, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Ia berhasil diamankan polisi pada hari Kamis 3 Maret 2022 malam, sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat. NY ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Tulungagung ketika sedang berada di depan warung kopi wilayah Panggung Rejo, Kauman, Tulungagung. Dari penangkapan pelaku, petugas kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti kardus berisi 47 botol minuman keras jenis arak Bali, 2 buah handphone, uang tunai 200.000 serta sebuah sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 36 junto pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Radio Andika, informasi dan solusi.